Di informasi yang pertama, PT Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, khususnya jenis non-subsidi pada hari ini 2 Agustus 2024. Yang terpantau mengalami kenaikan adalah produk BBM Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex. Untuk produk BBM jenis Pertamax tidak mengalami kenaikan, BBM Pertamax Turbo ikut naik dari sebelumnya Rp14.400 per liter menjadi Rp15.450 per liter. Adapun untuk BBM solar jenis Dexline naik menjadi Rp15.350 per liter. Yang terakhir, produk Pertamina Dex menjadi Rp15.350 per liter. Sementara untuk harga BBM subsidi seperti jenis BBM khusus penugasan atau JBKO, yakni Pertalite dan jenis BBM tertentu atau JBT solar tidak mengalami kenaikan. Sebelumnya, PJS Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari mengatakan, pihaknya saat ini masih memantau pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai faktor utama yang mempengaruhi harga jual BBM non-subsidi di SPBU Pertamina. Happy mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga daya beli masyarakat apabila harga BBM non-subsidi Pertamina seperti Pertamax Series dan Dex Series dilakukan penyesuaian. Di informasi berikutnya, ketegangan yang terjadi di Arab membuat Amerika Serikat mengambil langkah persiapan perang besar baru. Washington telah menyebar 12 armada perang laut di wilayah tersebut, termasuk salah satunya kapal induk USS Theodore Roosevelt. Dalam sebuah keterangan kepada Al Arabiya, sejumlah pejabat Amerika Serikat menyebut kondisi Timur Tengah memanas. Ini setelah serangan ke Lebanon yang menewaskan petinggi milisi Hizbullah Fuad Shukr dan juga Iran yang menewaskan pimpinan tertinggi kelompok Hamas Palestina Ismail Haniyeh. Hal ini diprediksi memicu respon belasan dari milisi Hizbullah Teheran serta proksi-proksinya yang tersebar di kawasan tersebut. Pejabat menyebut respon dari kelompok-kelompok ini juga akan berimbas pada aset dan kepentingan Washington di Timur Tengah, mengingat Amerika Serikat merupakan sekutu nomor 1 bagi Israel. Pentagon memerintahkan beberapa kapal perang dan aset militer lainnya ke Timur Tengah tak lama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel. Alasan utamanya adalah untuk mencegah Iran atau kelompok lain yang didukungnya membuat front kedua. Pejabat Amerika Serikat tersebut mengkonfirmasi bahwa setidaknya ada 12 kapal perang Amerika di kawasan tersebut, termasuk kapal induk USS Theodore Roosevelt dan lebih dari 4.000 marinir dan pelaut. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan saat ini sudah menyiapkan fasilitas tempat tinggal untuk para aparatur sipil negara atau ASN dan juga petugas upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Para undangan itu akan tinggal dan ditampung di Tower ASN, Gedung Kementerian Koordinator hingga rumah menteri yang sudah rampung. Jika dihitung maka ada 35 gedung dan rumah yang dimanfaatkan. Terdiri dari 7 tower di kantor Kementerian Koordinator, 14 hunian ASN, dan 14 rumah menteri. Basuki menjelaskan rincian bangunan yang akan digunakan seperti tower di kantor Kemenko terdapat 7 tower. Di antaranya akan digunakan untuk menampung tamu undangan saat upacara kemerdekaan. Antara lain kantor Kemenko 1 ada 1 tower yang difungsikan, Kemenko 2 ada 1 tower, Kemenko 3 ada 2 tower, dan kantor Kemenko 4 ada 3 tower. Sedangkan untuk hunian ASN akan digunakan 14 tower pada 17 Agustus mendatang. Adapun untuk rumah menteri akan difungsikan sebanyak 14 unit dari 34 yang akan dibangun. Basuki menerangkan furniture rumah itu sudah siap yang nantinya juga akan diatur untuk peserta upacara dan tamu. Ke informasi berikutnya ada Bu Ani. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kinerja pertumbuhan ekonomi China masih belum terlalu kuat. Terbukti pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu hanya mencapai 4,7% pada kuartal 2 2024. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam paparan Komite Stabilitas Sistem Keuangan Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan 3 tahun 2024. Sri Mul mengungkapkan pelemahan ekonomi ini dipicu oleh penurunan permintaan domestik di China. Konsumsi dan investasi masih lemah. Selain itu, Sri Mul melihat efek krisis properti mempengaruhi China. Di sisi lain, Sri Mulyani melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat di Juni 2024 menunjukkan penurunan.
Kondisi Amerika Serikat ini menimbulkan harapan perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat.